Bab 2171, Jasmine. Beberapa menit kemudian, Kyle menerima pesan masuk. Saat Kyle melihat deretan angka 0 yang panjang itu, dia tercengang. Dia telah berada di pasukan berdarah dingin selama beberapa tahun, tapi dia tidak pernah menerima begitu banyak uang. Sekarang, dengan satu pesan dari Valentino saja, Kyle mendapatkan 20 miliar. Selain itu, 20 miliar ini bahkan milik dirinya sendiri. Kyle benar-benar telah untung besar. Kyle menarik napas dalam-dalam untuk berusaha menekan kegembiraannya. Kemudian, dia menatap Valentino sambil tersenyum. Bagus sekali. Jadi, aku memutuskan untuk tidak memotong 3 jarimu. Aku hanya akan memotong 1 jarimu. Kyle tertawa sinis dan berdiri di depan Valentino lagi. Apa maksudmu? Valentino langsung mengerutkan keningnya. Dia tahu kalau orang-orang pasukan berdarah dingin tidak pernah menepati janji mereka. Namun, Valentino tidak menyangka mereka akan begitu tidak tahu malu dan hina. Valentino sudah memberikannya uang, tapi Kyle masih mau memotong jarinya? Apa maksudku? Sebelumnya kamu sudah memukul anak buahku. Apa aku akan membiarkanmu begitu saja? Pegang tangannya. Aku harus memotong 1 jarinya. Tenang saja. Setelah memotong jarimu, aku akan segera mengantarkanmu ke Tuan Gaston. Kyle pun tertawa terbahak-bahak pada Valentino. Setelah itu, belasan lebih anggota pasukan berdarah dingin segera datang untuk menekan tangan Valentino di atas meja. Hahaha! Hahaha! Kyle dan Wilson tertawa dengan sangat keras. Mereka benar-benar definisi tak tahu malu. Di dalam hatinya, Valentino terus meronta. Dia bertanya-tanya apakah dia harus melawan. Jika Valentino menyerang secara diam-diam, dia yakin dia bisa membunuh semua orang di gedung pasukan berdarah dingin ini. Namun, saat ini sebagian besar anggota berada di tempat ini. Selama Valentino berani melawan, mereka mungkin akan segera mengeluarkan senjata api. Begitu pertarungan dimulai, meskipun Valentino tidak lemah, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan senjata api. Namun, jika Valentino tidak melawan, apakah dia akan membiarkan Kyle memotong jarinya? Sambil menatap Kyle, detak jantung Valentino pun terus meningkat. Dia yakin dalam waktu 5 detik, dia bisa menaklukkan Kyle. Namun, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Menggunakan nyawa Kyle untuk memeras ketua pasukan berdarah dingin? Andai cara itu bisa berhasil, pasti sudah Valentino lakukan dari awal. Sayangnya, itu percuma. Gaston, ketua pasukan berdarah dingin, tidak akan pernah melepaskan harta Valentino untuk Kyle. Walaupun Valentino membunuh Kyle, dia tidak akan melepaskan Angel dan yang lainnya. Usaha apapun itu tidak berguna. Minggir, aku akan memotongnya. Kyle yang sedang memegang pisau tersebut berjalan menghampiri Valentino sambil menyengir. Senyuman yang mengerikan itu seperti dewa kematian yang membuat orang sangat takut. Pak Kyle, orang dari pasukan Rose datang. Saat ini, terdengar teriakan seseorang dari luar. Hah? Kyle mengerutkan keningnya dan menoleh keluar pintu. Untuk apa pasukan Rose datang? Hari ini, pasukan berdarah dingin benar-benar ramai. Pertama, Valentino datang. Lalu, Wilson dari grup Vidino. Selanjutnya, orang dari pasukan Rose. Wilson datang karena dia memiliki dendam dengan Valentino. Kalau begitu, untuk apa pasukan Rose datang ke tempat ini? Saat Kyle sedang berpikir, begitu juga dengan Valentino. Pasukan Rose? Valentino sudah tinggal di kota ini selama beberapa hari, tapi ini pertama kalinya dia mendengar nama itu. Akan tetapi, Valentino tanpa sadar teringat pada tato Rose di perut bagian bawah wanita muda itu 2 hari yang lalu. Selain itu, tato Rose di pergelangan tangan Siana, si pemilik hotel itu. Jangan-jangan mereka dari pasukan Rose. Mereka benar-benar dari sebuah pasukan. Batin Valentino. Akan tetapi,
Saat ini Valentino tidak tahu apakah pasukan Rose adalah musuh atau temannya. Anggota pasukan berdarah dingin yang sedang berdiri di luar itu bertanya lagi. Pak Kyle, apa kita mengizinkan mereka masuk? Omong kosong! Tentu saja! Bentak Kyle keluar pintu. Yang benar saja. Di tempat kacau wilayah barat ini, siapa yang tidak tahu pasukan Rose? Mereka adalah orang yang tidak bisa diundang meskipun kamu mau mengundang mereka. Sekarang orang dari pasukan Rose telah berinisiatif datang, bagaimana mungkin Kyle tidak akan menemui mereka? Walaupun anggota pasukan Rose tidak bisa melakukan apa-apa, mereka sangat enak dilihat. Pak Kyle, bagaimana dengan dia? Seorang pria besar di ruangan itu pun menunjuk Valentino dengan dagunya. Tidak masalah. Pasukan Rose tahu tentang ini. Mereka yang memberitahuku di mana Valentino berada. Kyle melambaikan tangannya sebagai isyarat pada semua orang untuk tidak usah gugup. Ketika Valentino mendengar itu, dia tercengang lagi. Pasukan Rose yang telah memberitahu keberadaannya kepada pasukan berdarah dingin? Namun, kenapa mereka melakukan itu? Sebenarnya mereka ingin membantu atau mencelakai Valentino? Saat ini, Valentino benar-benar bingung. Setelah itu, orang-orang yang berada di luar memberi jalan. Suara sepatu hak tinggi mengetuk lantai pun terdengar. Orang yang berada di barisan terdepan adalah seorang wanita berbaju putih yang berusia sekitar 30 tahun. Dia tidak memiliki tampang gadis muda dan wajahnya kurang tua dari wanita parubaya biasanya. Jadi, dia tepat di usia 30-an tahun. Mau itu tubuh, wajah atau pesona yang dipancarkannya, dia membuat orang tidak bisa berhenti menatapnya. Dia seperti bunga-bunga yang bermekaran, indah dan menawan. Tubuhnya yang tinggi dan montok itu membuat pria-pria di sekitar sulit berpaling. Bahkan Wilson yang sangat kaya saja tidak bisa mengalihkan matanya. Untuk pria kaya seperti Wilson, dia bahkan bisa mendapatkan artis wanita dengan mudah. Akan tetapi, wanita cantik dengan aura muda ini benar-benar sempurna. Dia bahkan lebih cantik daripada artis-artis wanita. Wilson menelan ludah sebelum memaksakan dirinya untuk menoleh. Dia sudah mempunyai ide dengan wanita itu. Dua wanita muda yang berdiri di belakang wanita itu juga cantik. Mata semua orang pun berbinar-binar. Kyle dan anggota pasukan berdarah dingin lainnya menghela napas. Kenapa tidak ada wanita jelek di pasukan Rose? Semuanya memiliki tubuh dan wajah yang memesona. Semuanya sangat memikat. Mereka seperti bunga-bunga yang bermekaran. Saat semua orang sedang mabuk dalam perasaan sendiri, Valentino juga sangat terkejut. Karena dia tahu wanita berbaju putih yang berdiri di depan itu. Itu adalah wanita yang malam itu ditelanjangi secara paksa oleh Valentino. Tato Rose di perut bagian bawahnya juga yang telah membuat Valentino memikirkan banyak hal. Jangan-jangan wanita itu adalah ketua pasukan Rose? Akan tetapi, saat ini apa yang ingin dilakukannya? Valentino pun menundukkan kepalanya sambil berpikir. Apakah pasukan Rose adalah musuh atau teman Valentino tergantung pada tindakan wanita itu berikutnya. Setelah wanita berbaju putih itu masuk, dia bahkan tidak melirik Valentino sekilas. Dia seolah-olah tidak mengenal Valentino. Pak Kyle, namaku Jasmine. Ucap wanita berbaju putih itu dengan sangat cuek. Bab 2172, menyelesaikan masalah. Valentino agak terkejut dengan penampilan Jasmine. Apakah ini masih wanita yang berinisiatif pada dirinya sendiri malam itu? Mengapa rasanya Jasmine seperti orang yang berbeda? Sampai sekarang Valentino masih ingat betapa gilanya Jasmine malam itu. Jasmine seperti tidak sabar untuk langsung memakan Valentino dalam satu gigitan. Hei, halo Nona Jasmine. Kyle menjilat bibirnya dan melangkah maju untuk menjabat tangan Jasmine. Namun, Jasmine bahkan tidak melihat ke arah Kyle, hanya berkata dengan ringan. Ketika Valentino muncul di kota Meruan, orang-orang kami sudah mendapat kabar. Tapi, sebelum keberadaannya diberitahukan kepada kami, dia sudah datang ke pasukan berdarah dingin, jadi kami juga tidak ikut campur lagi. Hanya dengan beberapa kalimat,
Jasmine langsung menghapus tanggung jawab pasukan Rose. Haha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebelumnya pasukan Rose sudah memberitahuku bahwa Valentino tidak ada di kota Meruan, yang telah banyak membantu kami. Kalau bukan karena berita itu, kami tidak akan membuat rencana selanjutnya. Ketika berbicara, Kyle tidak menyembunyikan apapun dari Valentino. Dia memang ingin mengatakan dengan terus terang kalau mereka menjebak Valentino. Memangnya apa yang dapat Valentino lakukan? Aku hanya tidak tahu kenapa Nona Jasmine datang ke sini. Apakah ada masalah? Kyle mengambil cerutu, lalu mengisapnya sebelum bertanya sambil tersenyum. Saat ini, Jasmine tiba-tiba berbalik untuk melihat Valentino dengan alis terkerut. Tepat pada saat ini, jantung Valentino berdebar kencang. Sialan! Apakah ini berhubungan denganku lagi? Tanpa menunggu Valentino bereaksi, Jasmine maju 3 langkah untuk mendatangi Valentino, lalu langsung menampar pria itu. Plak! Valentino ditampar hingga mundur 2 langkah ke belakang. Cak! Cerutu di mulut Kyle langsung terjatuh ke lantai, dia menoleh ke arah Jasmine dan Valentino dengan ekspresi bingung. Yang lain juga menatap adegan itu dengan mata melebar, sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Valentino juga dibuat tercengang oleh Jasmine. Meskipun tamparan Jasmine hanya mengenai lehernya dan bukan wajahnya. Namun, untuk apa Jasmine menamparnya? Wilayah barat terlalu menindas orang. Valentino menyipitkan matanya. Saat ini, dia sudah sangat amat emosi. Sebelumnya, Kyle dan Wilson memukulnya. Sekarang, bahkan seorang wanita kecil juga berani memukulnya. Apakah dia benar-benar orang yang mudah ditindas? Nona Jasmine, ini. Kyle menelan seteguk air liur, lalu bertanya dengan kebingungan. Pak Kyle, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Pasukan Rose perlu menyelesaikan beberapa masalah dengannya. Dia menggoda anggota pasukan Rose ketika berada di dalam mobil di kota Meruan hari ini. Jadi, aku perlu memperhitungkan masalah ini baik-baik dengannya. Setelah Jasmine selesai berbicara, Kyle makin bingung. Valentino juga menjadi linglung pada saat bersamaan. Kenapa? Apa perlu aku membantu mengingatkannya? Saat itu, kamu duduk di sebelah kiri, sedangkan anggota pasukan Rose duduk di sebelah kanan. Apa kamu masih perlu aku mengatakan apa yang kamu lakukan padanya? Jasmine hanya memelototi Valentino dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Valentino yang awalnya ingin menjelaskan sesuatu, langsung terdiam begitu mendengar itu. Dia menatap Jasmine dan berhenti berbicara. Hahaha, aku sangat mengerti. Kamu terus mengatakan bahwa kamu peduli dengan pacarmu, tapi kamu masih saja menggoda wanita di luar. Kamu benar-benar murahan. Kamu baru berada di sini selama beberapa hari, tapi sudah menyinggung begitu banyak orang. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang pantas mati? Hahaha. Dasar tidak berguna. Benar-benar pria yang tidak berguna. Saat ini, Kyle baru mengerti dan langsung tertawa sambil menunjuk Valentino. Anggota pasukan berdarah dingin di sekitarnya, termasuk pengawal yang dibawa Wilson, juga tertawa terbahak-bahak. Semua orang sangat menghina Valentino. Valentino berani sekali menggoda orang-orang dari pasukan Rose. Sekarang pasukan Rose sudah datang mencarinya, kan? Nona Jasmine, selesaikan saja masalahmu dengannya. Untuk hal semacam ini, kami pasti akan mendukung kalian. Berani sekali dia menindas para wanita di wilayah barat. Apa dia sudah bosan hidup? Setelah tertawa, Kyle berteriak dengan perasaan benar. Yang lain juga mengangguk, sepertinya mereka ingin menegakkan keadilan bagi pasukan Rose. Jasmine mengangguk sedikit, lalu bertanya. Pak Kyle, aku ingin tahu apakah masalah di antara kalian sudah selesai? Kalau sudah beres, aku akan membawanya pergi dan menyerahkannya pada ketua kami. Setelah mendengar perkataan Jasmine, Kyle segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak bisa. Kami belum menyelesaikan masalah dengannya. Kalau kamu ingin menyelesaikan masalah dengannya, lakukan saja sekarang.
Karena aku akan segera mengirimnya ke wilayah barat, belum tentu dia bisa balik. Hehe. Kyle tersenyum, lalu langsung menolak Jasmine. Jasmine sedikit mengernyit, lalu bertanya. Pasukan berdarah dingin tidak mau menghormati kami? Nona Jasmine, ini bukan masalah hormat atau tidak. Tapi Valentino ini benar-benar sangat berguna bagi kami. Jadi kami tidak bisa membiarkanmu membawanya pergi. Kyle terbatuk dan langsung mengatakan alasannya dengan jujur. Jasmine merenung selama beberapa detik, lalu berkata, kalau begitu, tolong bantu carikan sebuah kamar untukku. Aku akan menyelesaikan masalah dengannya sendirian. Kyle ragu-ragu sebentar, lalu mengisap cerutunya sambil berpikir. Jangan khawatir, Pak Kyle. Karena dia masih berguna bagi kalian, aku tidak akan membunuhnya. Setelah selesai mengurus masalah ini dengannya, pasukan Rose akan berutang budi padamu. Jasmine berkata dengan datar tanpa mengubah ekspresinya. Saat mendengar itu, hati Kyle langsung berdesir. Benar-benar kesempatan yang langka untuk dapat membuat pasukan Rose berutang budi padanya. Mungkin, dia bisa menggunakan masalah ini untuk berhubungan dengan pasukan Rose. Saat memikirkan begitu banyak wanita cantik di pasukan Rose, Kyle sedikit bersemangat. Jadi, Kyle pun mengangguk dan berkata, Oke, kalau begitu kalian bisa pergi ke ruang tunggu. Kami akan keluar. Setelah selesai berbicara, Kyle juga sangat menghormati Jasmine. Dia langsung memimpin orang-orangnya keluar. Setelah pintu kantor ditutup, dua gadis yang dibawa oleh Jasmine, satu berdiri di depan pintu kantor dan yang lainnya berdiri di depan pintu ruang tunggu. Kemarilah, kita selesaikan masalah ini. Jasmine menoleh ke pintu dan berteriak keras. Kemudian, dia menarik Valentino ke ruang tunggu dan menutup pintu dengan berat. Shos! Pada saat ini, Jasmine mengeluarkan sebuah alat kecil lainnya dan berjalan mengelilingi ruangan dengan cepat. Valentino tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya terus menatap Jasmine tanpa mengatakan apapun. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang aneh di ruangan itu, Jasmine tiba-tiba berbalik dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Valentino. Adik tengil, aku tidak membohongimu kan saat bilang kita akan bertemu lagi? Jasmine seperti anak kucing. Dia berbaring di pelukan Valentino sambil terus-menerus mengendus Valentino. Seolah dia sangat tergila-gila dengan aroma Valentino. Jasmine yang saat ini benar-benar berbeda dengan penampilannya yang dingin tadi. Apa yang kamu lakukan? Namun, Valentino mengerutkan keningnya sambil mendorong Jasmine menjauh. Bab 2173, masuk ke wilayah barat. Adik tampan, apakah tadi kakak menyakitimu? Jangan marah pada kakak. Aku hanya berusaha meyakinkan mereka. Jasmine mengulurkan tangannya yang kecil, lalu menyentuh bekas merah di leher Valentino dan menggosoknya dengan lembut. Sebenarnya apa yang ingin kalian lakukan? Apa yang kalian inginkan? Bisakah kamu mengatakannya saja? Aku benar-benar tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian sekarang. Setelah aku mengurus masalahku di sini, baru kita selesaikan masalah di antara kita, oke? Valentino mengatakan itu sambil menggertakkan giginya. Dia sudah hampir tidak dapat menahan diri lagi. Saat ini, pikirannya sudah dipenuhi dengan masalah pasukan berdarah dingin. Dia tidak ingin terlibat dengan pasukan Rose lagi. Selain itu, dia juga tidak tahu apa yang pasukan Rose ingin lakukan, apalagi mereka adalah musuh atau temannya. Kamu benar-benar ingin tahu? Jasmine menunjukkan ekspresi serius dan perlahan menarik tangan kecilnya. Katakan saja. Valentino menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke ambang jendela untuk melihat ke bawah. Kalau begitu panggil aku dengan panggilan Kak Jasmine. Jasmine tersenyum licik, menutup mulutnya sambil terkekeh. Valentino melirik Jasmine dan langsung merasa tidak sabar. Aku beberapa tahun lebih tua darimu, kan? Kenapa kamu tidak memanggilku kakak? Biar ku beritahu saja, walaupun orang lain ingin memanggilku kakak mereka mungkin juga belum tentu mendapatkan persetujuan dariku. Itu juga karena apa yang kamu lakukan sudah membuatku terkagum. Kalau tidak,
Siapa yang ingin berbicara denganmu? Jasmine mendengus dingin, lalu berkata dengan cepat pada Valentino. Kak Jasmine. Valentino berhenti sebentar, tapi pada akhirnya tetap memanggil Jasmine dengan panggilan kakak. Hei, patuh sekali. Kelak di wilayah barat ini, kakak akan melindungimu. Jasmine berkata seperti itu sambil menaikkan pakaian kecilnya. Valentino menggelengkan kepalanya sambil menghela napas. Dia benar-benar tidak punya pikiran untuk bercanda dengan Jasmine. Baiklah, aku tidak akan bercanda lagi padamu. Sejujurnya, kakak hanya ingin membantumu. Jasmine menyingkirkan tatapan bercandanya, kemudian menatap Valentino dan berkata dengan serius. Valentino berbalik dengan tiba-tiba, lalu menatap Jasmine dan bertanya. Bagaimana kamu bisa membantuku? Kenapa kamu mau membantuku? Karena kakak mengagumimu, apa tidak boleh? Mengenai cara membantumu, salah satu dari 2 teman yang kubawa keluar memiliki ukuran tubuh yang kurang lebih sama denganmu. Selama kamu setuju, aku bisa mengubahnya menjadi penampilanmu dalam waktu 10 menit. Pasti tidak ada yang bisa melihat kesalahan sedikit pun. Setelah itu, kamu ikut denganku dan biarkan dia dibawa ke pasukan berdarah dingin. Jasmine menatap Valentino tanpa niat bercanda sedikit pun. Lalu, bagaimana dengannya? Pasukan berdarah dingin akan membunuhnya. Valentino tidak memikirkannya sama sekali dan langsung melambaikan tangannya untuk menolak. Apa dah? Terkadang dalam membuat pilihan, kita harus melepaskan sesuatu. Saat ini, kamu yang lebih penting. Selain itu, bagi anggota pasukan Rose, tidak sulit untuk meloloskan diri. Jasmine berkata dengan datar. Valentino berpikir selama 2 detik, tapi masih menggelengkan kepalanya. Aku harus pergi secara pribadi. Mereka memiliki orang-orangku. Aku harus pergi dan menyelamatkan mereka sendiri. Valentino menggertakkan giginya sedikit dan berkata dengan nada yang sangat tegas. Kamu akan mati. Jasmine berhenti sebentar, lalu menatap Valentino sambil mengerutkan alisnya. Aku tidak punya pilihan lain. Setelah mengatakan ini, Valentino berhenti sebentar sebelum berkata. Selain itu, aku juga punya pengaturan sendiri. Jasmine melangkah maju, lalu menarik tangan Valentino dan bertanya. Kamu benar-benar tidak membutuhkan bantuanku? Saat ini, Jasmine benar-benar seperti seorang kakak perempuan yang berusaha sebisa mungkin untuk membantu Valentino. Valentino bisa melihat bahwa keinginan Jasmine untuk melindungi dirinya memang asli. Jasmine menunjukkan sifat keibuan, seolah-olah dia memperlakukan Valentino seperti anak kecil. Ya, tapi aku tetap berterima kasih pada kalian. Valentino melambaikan tangannya sedikit sambil berkata dengan tegas. Jasmine mendesah pelan, bibir merahnya sedikit bergerak. Kakak benar-benar iri dengan pacarmu. Kalau saat itu aku bertemu dengan pria sepertimu, mungkin aku tidak akan sampai pada titik ini. Mendengar apa yang dikatakan Jasmine, Valentino tidak banyak bertanya. Sekarang, dia tidak punya waktu atau perasaan untuk mendengarkan cerita orang lain. Baiklah, karena kamu bersikeras tidak mengizinkanku membantumu, kalau begitu aku akan pergi. Ingat, jangan bertindak impulsif. Hanya dengan mempertahankan kerasionalan, kamu baru bisa membalikan keadaan. Jasmine menatap Valentino lebih dalam, lalu kembali mengangkat wajah halusnya dan mendekati wajah Valentino. Valentino mundur selangkah sambil menatap Jasmine dengan alis terkerut. Tidak mau mendengarkan perkataan kakak? Percaya atau tidak, aku akan keluar sekarang dan memberitahu Kyle bahwa kamu punya rencana lain. Jasmine berkacak pinggang sambil bertanya dengan nada mengancam. Valentino menggertakkan giginya dan mau tidak mau mengikuti keinginan Jasmine. Begini baru patuh. Jasmine melangkah maju, lalu mencium Valentino dengan lembut di sisi mulut pria itu. Kemudian, tanpa menunggu Valentino bereaksi, Jasmine tiba-tiba menggerakkan bibir merahnya dan meraih mulut Valentino. Haha! Tanpa menunggu Valentino mengulurkan tangan dan mendorongnya pergi,
Jasmine berinisiatif untuk pergi sambil tersenyum sukses. Valentino menyeka mulutnya. Dia benar-benar tidak berdaya menghadapi wanita ini. Jasmine jelas bukan wanita yang murahan. Bahkan dia juga tidak sudi untuk berjabat tangan dengan Kyle. Namun, ketika berada di depan Valentino, Jasmine sepertinya benar-benar tidak bisa menahan diri. Makin ditolak oleh Valentino, dia tampak makin tertarik. Hiduplah dengan baik. Kalau kamu bisa kembali hidup-hidup dari wilayah barat, aku akan membawamu menemui seorang teman lama. Aku percaya kalau kamu akan sangat terkejut. Jasmine tersenyum, lalu perlahan berbalik dan berjalan keluar. Valentino mengembuskan napas dan duduk di kursi, kemudian mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan beberapa pesan teks dengan cepat. Setelah itu, dia juga menghilangkan semua jejak dan mematikan ponselnya. Di luar pintu kantor, Kyle sedang menunggu bersama para bawahannya. Melihat Jasmine yang keluar bersama 2 orang dari pasukan Rose, Kyle pun langsung menyambut mereka. Nona Jasmine, kamu tidak membunuhnya, kan? Kyle agak khawatir. Bagaimanapun, mereka belum memeras Valentino. Sekarang, Kyle tidak bisa membiarkan Valentino mati. Hal seperti membunuh orang sampai berdarah-darah itu dilakukan oleh kalian para pria? Pasukan Rose tidak pernah menggunakan metode rendahan seperti itu. Aku sudah memberinya obat. Dalam waktu 3 hari, sekujur tubuhnya akan membusuk, lalu dia akan mati karena racun. Jasmine tersenyum dingin, lalu melangkah menjauh. His! Kyle dan yang lainnya tersentak. Anggota pasukan Rose semuanya memang merupakan Rose beracun. Mereka tampak genit dan cantik, tapi sebenarnya sangat beracun. Wilson, yang awalnya tertarik dengan Jasmine, segera menjadi jauh lebih jujur dan tidak berani berpikiran lebih jauh lagi. Kyle mengerutkan keningnya sambil melirik kerumunan, kemudian berkata, "Tarik dia keluar. Jangan buang waktu. Kita langsung pergi ke wilayah barat." "Baik." Beberapa anggota pasukan berdarah dingin segera masuk ke dalam kantor, lalu mengikat Valentino dengan tali dan menariknya keluar. "Tuan Wilson, apakah kamu ingin pergi bersama?" Kyle melirik Wilson, lalu bertanya dengan sopan. "Tidak, aku harus kembali untuk memberi laporan. Yang terpenting adalah melaporkan hal ini kepada bos kita. Hal ini benar-benar sesuatu yang patut dirayakan." Wilson sedikit melambaikan tangannya, lalu segera pergi dari tempat itu. Setelah Valentino meninggal, mereka tidak hanya akan merayakannya, tetapi juga memikirkan cara untuk mengambil alih beberapa industri Valentino. Kyle juga berhenti menulis dan segera membawa orang-orangnya menuju wilayah barat. Iring-iringan mobil yang panjang membawa lebih dari 100 anggota pasukan berdarah dingin. Di sisi lain, kedua tangan Valentino diikat dan kepalanya ditutup. Valentino jelas-jelas tahu bahwa dia sedang pergi ke tempat yang berbahaya, tapi dia tidak merasa gugup sedikit pun. Sebaliknya, dia merasa senang dan sangat menantikan. Karena dia sudah akan bertemu dengan Angel dan yang lainnya, akhirnya dia bisa menenangkan diri. Konvoi melaju sepanjang jalan dan segera tiba di daerah wilayah barat. Setelah itu, mereka bergegas pergi menuju markas pasukan berdarah dingin. Bab 2174, Gaston. Di wilayah barat, dalam sebuah hutan di bagian timur, ada markas sebuah kelompok tentara bayaran yang ditempatkan di sini. Markas itu adalah markas pasukan berdarah dingin, kelompok tentara bayaran yang bermusuhan dengan Valentino. Jika dilihat di seluruh wilayah barat, sebenarnya pasukan berdarah dingin tidak termasuk kekuatan besar. Bagaimanapun juga, wilayah barat begitu luas sampai tak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Tempat ini dulunya adalah tempat di mana beberapa negara bertempur, jadi tentu ada sisi spesialnya. Dari segi luas saja, walaupun wilayah selatan digabungkan dengan segitiga emas, tetap tidak sebesar wilayah barat. Wilayah yang besar tentu akan ditempati oleh banyak kekuatan besar ataupun kecil. Pasukan berdarah dingin kalau diurutkan di seluruh wilayah barat, mungkin tidak masuk peringkat 20 besar. Kalau tidak dibandingkan, tentu tidak ada perbedaan. Meskipun di kota Meruan,
mereka memang merupakan kelompok tentara bayaran nomor 1. Kalau dalam lingkup seluruh wilayah barat, mereka sama sekali tak ada apa-apanya. Oleh karena itu, pasukan berdarah dingin selama ini termasuk melakukan hal-hal dengan rendah hati dan jarang melanggar aturan. Tidak ada alasan lain. Beberapa kekuatan di wilayah barat kelihatannya seperti kelompok tentara bayaran yang berkeliaran di luar. Namun sebenarnya, ada sokongan dari orang-orang kaya atau bahkan dukungan dari negara barat tertentu. Sedangkan pasukan berdarah dingin berbeda. Ketua pasukan berdarah dingin awalnya memiliki konflik dengan pasukan dari negara Amari, yang sama saja seperti pengkhianat yang melarikan diri. Tak mungkin ada yang mendukung mereka. Pada dasarnya, itu karena pasukan berdarah dingin tak punya uang dan tak punya latar belakang. Namun, Gaston, ketua pasukan berdarah dingin itu sangat ambisius, jadi tak ada yang berani meremehkannya. Pasukan berdarah dingin tidak berkembang karena tidak ada orang kaya yang mendukung mereka, jadi mereka tidak memiliki senjata canggih. Oleh sebab itu, Gaston juga merasa sangat tidak terima dalam hatinya. Namun, kesempatan milik pasukan berdarah dingin tak lama lagi akan datang. Aset milik Valentino setidaknya bernilai ratusan triliun. Selama pasukan berdarah dingin bisa mengambil aset milik Valentino, mereka pasti akan bisa berkembang dengan cepat. Setelah pasukan berdarah dingin memiliki uang, mereka bisa merekrut sejumlah besar pasukan dan membeli sejumlah besar peralatan bagus. Hal ini juga alasan kenapa Gaston memilih mengambil risiko dengan pergi ke negara Nagon untuk menculik Angel dan yang lainnya. Pada saat ini, di dalam kamp pasukan berdarah dingin, Gaston sudah berkembang beberapa tahun di wilayah barat, jadi bangunan miliknya di sini cukup bagus. Ada banyak rumah dan pos jaga juga tertata rapi. Bagaimanapun juga, Gaston adalah seorang tentara, jadi dia cukup mengerti tentang hal-hal ini. Di dalam kamp, banyak anggota yang berjalan mondar-mandir. Menurut perkiraan kasar, pasukan berdarah dingin memiliki setidaknya 6-8 ribu anggota. Dengan begitu banyak orang, pasukan berdarah dingin bisa dianggap merupakan kekuatan yang hebat. Di depan sebuah rumah besar di tengah kamp, seorang pria berusia 30 memandang ratusan orang di depannya dengan ekspresi dingin. Masalah hari ini sangat penting, jangan sampai terjadi kesalahan. Penjaga, tentara patroli, semuanya harus bersemangat berjaga. Pria itu berteriak dengan nada dingin. Beberapa ratus orang di hadapannya itu pun langsung mengangguk dan mengatur para anak buah mereka. Setelah melihat orang-orang itu pergi, pria itu berbalik, lalu masuk ke dalam rumah. Tuan Gaston. Pria itu masuk ke dalam rumah, lalu langsung membungkuk dan menyapa. Di hadapannya adalah seorang pria parubaya berusia 40 tahunan. Setelah mendengar sapaan ini, pria parubaya itu dia sedikit melambaikan tangannya. Pria parubaya itu terlihat seperti orang barat. Rongga matanya cekung, matanya biru dan rambutnya pirang. Tubuhnya juga jauh lebih kekar dari orang negara Nagon. Hal yang membuat orang takut adalah pria parubaya ini hanya mempunyai satu telinga. Bagian telinga kanannya sepertinya terluka oleh peluru dan meninggalkan bekas luka yang menyeramkan. Orang ini adalah Tuan Gaston, ketua tertinggi pasukan berdarah dingin. Sudah diatur semua, kan? Gaston menganggukkan kepalanya, lalu bertanya sambil mengernyitkan alisnya. Tuan Gaston, sudah diatur semua. Pria itu menganggukkan kepalanya dan melapor dengan hormat. Gaston menunduk untuk melihat jam, lalu sedikit menyipitkan matanya dan berkata, Sepertinya mereka juga sudah hampir sampai. Tuan Gaston, apa perlu aku keluar untuk menjemput Pak Kyle? Pria itu terhenti, lalu bertanya dengan suara pelan. Jemput? Hei. Gaston sedikit melambaikan tangannya dan bertanya dengan ekspresi menghina. Entah Valentino ataupun Kyle, mereka berdua tidak memenuhi syarat untuk meminta Gaston menjemput mereka. Bagi Gaston, Valentino hanyalah orang kecil yang mudah ditindas. Sedangkan Kyle hanyalah pionnya. Ya. Pria itu tak banyak bicara lagi dan langsung menganggukkan kepalanya. Para wanita itu baik-baik saja, kan? Tidak mati kelaparan, kan?
Gaston berpikir sejenak dan bertanya lagi. Sepertinya sebentar lagi bisa mati kelaparan. Mereka hanya makan apa yang mereka bawa. Mereka membuang semua makanan yang kita kasih. Saat mendengar ini, pria itu terlihat agak tak berdaya, kemudian dia menjawab dengan pelan. Hei, apa jangan-jangan mereka tahu kalau aku mau menangkap mereka, jadi mereka menyiapkan makanan sendiri lebih dulu? Gaston mencibir dengan ekspresi penuh penghinaan. Aku tidak tahu, tapi kata orang-orang kita, mereka sepertinya mau pergi ke Kul untuk berdoa, jadi mereka menyiapkan beberapa upeti. Tapi itu tidak banyak. Sekarang mereka sudah tidak makan 2 hari. Aku rasa sebentar lagi mereka akan mati. Barusan aku pergi melihat mereka sudah pingsan. Pria itu berpikir sejenak dan melaporkan dengan detail. Saat mendengar kata-kata ini, Gaston sedikit mengernyit, kemudian berkata, Jangan sampai mereka mati. Kasih mereka makanan. Setidaknya, sekarang mereka belum boleh mati. Pria itu menganggukkan kepalanya dan diam sejenak. Kemudian, dia berkata, Tuan Gaston, kenapa Anda tak membiarkan para saudara untuk bermain dengan mereka? Jarang ada wanita berkualitas tinggi seperti mereka. Banyak saudara kita yang sudah tak tahan lagi. Bukannya semua wanita yang dari dulu kita tangkap bisa ditiduri sesuka hati. Pria itu tak percaya kalau Gaston bisa mengubah aturan lamanya. Hampir semua wanita yang ditangkap oleh pasukan berdarah dingin tidak berakhir dengan baik. Kecuali wanita yang Gaston suka itu. Bisa-bisanya Gaston belum bosan dengannya meski sudah berlalu 2 bulan. Sekarang belum boleh. Kalian tidak boleh melakukan apapun sebelum mendapatkan uang milik Valentino. Aku kasih tahu kalian, wanita bisa kalian dapatkan kapan saja. Tapi kalau sampai kehilangan uang, artinya benar-benar hilang. Selama kita mendapatkan uangnya Valentino, masa tidak ada wanita yang tidak bisa dipermainkan? Gaston mencibir dan perlahan menyalakan sebatang rokok. Gaston jelas bukan orang yang baik. Kalau boleh, dari awal dia sudah memberi pelajaran pada Jenny dan yang lainnya sendiri. Namun, mungkin Valentino akan mengamuk kalau dia melakukan itu. Nanti, kalau Valentino mati dan mereka gagal mendapatkan uangnya, dia sendiri akan rugi besar. Gaston memang kejam, tapi dia tahu mana yang lebih penting. Tunggu sampai kita mendapatkan uangnya Valentino. Setelah aku bermain dengan para wanita itu, kalian boleh bermain dengan mereka sesuka hati. Gaston menyentuh dagunya dengan satu tangan sambil berkata dengan hasrat yang kuat di matanya. Baik, saya mengerti. Pria itu buru-buru mengangguk dan baru merasa senang. Oh ya, kamu sudah menjalankan rencana yang aku minta kamu untuk atur belum? Gaston mengulurkan tangan untuk memijat pelipisnya, kemudian bertanya lagi. Sudah dijalankan? Anda tenang saja. Kata pria itu sambil buru-buru mengangguk. Bab 2175, membuat perhitungan. Gaston mengusap dagunya sambil tersenyum dingin dan merasa sangat bangga dalam hati. Dia mau melawanku, tapi dia masih terlalu muda. Kalau begini, kamu... Sebelum Gaston sempat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Rasanya seperti ada orang yang berdiri di luar dan menguping. Gaston langsung diam, lalu berbalik dan melihat keluar. Sayang, makan buah, ya? Pada saat ini, terdengar suara yang sangat menawan dari luar. Tak lama kemudian, pintu dibuka dari luar, lalu masuklah seorang wanita cantik. Wanita yang memiliki bentuk tubuh seperti wanita barat dan kecantikan seperti wanita timur itu terlihat sangat cantik. Wanita itu mengenakan rok span hitam yang menunjukkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Setelah itu, Gaston baru lega dan melihat wanita itu. Pria di hadapan Gaston juga menatap wanita itu dan terus-terusan menelan air liurnya. Namun, pria itu memaksakan diri untuk menarik pandangannya dan menundukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, wanita itu adalah wanita milik Gaston. Selama ini, Gaston akan bosan dengan wanita manapun dalam waktu kurang dari setengah bulan, kemudian langsung meninggalkan wanita itu. Namun,
wanita bernama Rus ini seolah menggunakan sihir yang kuat. Wanita ini sudah bersama Gaston sekitar 3 bulan lebih dan masih belum ditinggalkan Gaston. Selain itu, wanita ini juga merupakan wanita impian di hati banyak anggota pasukan berdarah dingin. Rus menggoyangkan pinggangnya sambil membawakan piring dan berjalan masuk ke dalam rumah. Rus, bukannya aku sudah bilang untuk jangan sembarangan masuk saat aku sedang membicarakan hal penting? Gaston sedikit mengernyit dan menatap Rus dengan sedikit tidak senang. Meskipun Gaston memperlakukan Rus dengan baik, Gaston tak pernah membiarkan Rus ikut campur dalam hal-hal ini, bahkan tidak membiarkan wanita itu tahu sedikit pun. Gaston adalah orang yang sangat berhati-hati dan tak pernah mempercayai orang dengan mudah. Jadi, sampai sekarang, Rus tidak tahu kesibukan Gaston dalam beberapa hari ini. Sayang, ini buah segar yang barusan anak buah antarkan. Aku lihat kamu bergadang semalaman, jadi ingin mengantarkan makanan yang sehat untukmu. Rus berdiri di tempat dengan agak sedih, seolah habis melakukan kesalahan. Bukan itu maksudku. Sini, duduk di sampingku, mana mungkin aku menyalahkanmu. Tapi ada beberapa hal yang harus ditangani oleh pria. Aku tidak mau membuatmu khawatir. Gaston terbatuk, lalu memanggil Rus untuk duduk di sampingnya. Baiklah. Rus mengangguk sedikit dan duduk di pangkuan Gaston. Begitu Gaston mencium aroma tubuh Rus, hatinya langsung tergerak. Kalau bukan karena ada urusan yang harus dia lakukan, dia mau langsung menghukum Rus sekarang juga. Tuan Gaston, Pak Kyle sudah sampai. Pada saat ini, ada seorang anggota pasukan berdarah dingin masuk lagi. Suruh mereka masuk saja. Rus, kamu ke belakang dulu. Aku mau mengurus masalah dengan seseorang. Setelah masalah ini selesai, nanti aku buatkan villa besar untukmu. Gaston mengatakan ini sambil tersenyum, kemudian menepuk bokong Rus. Oke. Rus langsung mengangguk, lalu berbalik dan berjalan perlahan ke arah belakang. Tak lama kemudian, Kyle masuk bersama orang-orangnya. Kyle berjalan di paling depan, sementara di belakangnya ada 100 orang lebih yang menjaga Valentino. Valentino diikat dan wajahnya ditutupi dengan kantong hitam. Dia juga berjalan sambil didorong oleh orang-orangnya Kyle. Sedangkan di belakang Kyle dan yang lainnya, ada banyak anggota pasukan berdarah dingin yang mengikuti mereka juga. Mereka juga ingin melihat sebenarnya musuh yang merupakan orang negara Nagon ini mempunyai kemampuan seperti apa. Pasukan berdarah dingin berulang kali mengatur orang untuk menangkap orang itu, tapi mereka terus gagal. Semua anggota pasukan berdarah dingin sangat emosi. Mereka ingin melihat betapa menakutkannya Valentino ini. Tuan Gaston, aku membawa orangnya ke sini. Kyle melangkah maju dan membungkuk dengan hormat pada Gaston, kemudian melaporkan hal ini. Oke, bagus. Gaston sedikit mengangguk dengan sedikit penghargaan tersirat di matanya. Setelah itu, Kyle berdiri tegak dan melambaikan tangannya ke belakang. Boom! Seorang pria kekar meninju punggung Valentino sampai membuatnya maju beberapa langkah ke depan. Wush! Pria itu melepaskan kantong hitam di kepala Valentino, membuat Valentino bisa melihat lagi. Gaston pun perlahan menatap ke arah Valentino. Halo? Tak ada ekspresi di wajah Gaston, tapi ada sedikit rasa main-main yang melintas di matanya. Akhirnya, dia berhasil menangkap Valentino juga. Dia tak hanya ingin mengambil semua aset Valentino, dia juga mau meniduri wanita milik Valentino. Valentino sangat mendominasi di negara Nagon. Namun, kini hasil jerih payahnya selama ini akan dimiliki oleh Gaston. Gaston tak hanya akan mengambil uang Valentino, tapi juga wanitanya. Perasaan seperti ini membuat Gaston merasakan kenikmatan yang luar biasa. Valentino tak berbicara dan melihat sekeliling dengan cepat. Ini pertama kalinya kita bertemu, tapi aku sudah memikirkan adegan ini sejak lama. Valentino, kamu ini sebenarnya keberadaan seperti apa? Ini adalah pertanyaan yang kupertimbangkan sejak lama. Sekarang aku bertemu denganmu dan aku agak kecewa. Ternyata kamu hanya orang biasa.
Gaston mengatakan ini dengan nada santai sambil menatap Valentino. Di mana mereka? Valentino perlahan menarik kembali pandangannya, kemudian menatap Gaston. Apa kamu tahu betapa bencinya aku padamu? Aku benci denganmu sampai tidak nafsu makan. Bahkan saat aku mau tidur, ketika terpikir kamu, aku langsung tidak bisa tidur. Menurutmu, seberapa bencinya aku padamu? Terus, apa kamu tahu kenapa aku sangat benci denganmu? Gaston tak menjawab pertanyaan Valentino dan malah mengatakan hal lain. Dia duduk di kursi sambil menatap Valentino. Sekarang, dia adalah pemenangnya. Pemenang adalah raja, berarti dia adalah raja. Sedangkan Valentino adalah orang yang kalah, jadi dia harus menerima hukumannya. Valentino harus rela dipandang rendah oleh Gaston dan mendengar ceramah pria itu. Perasaan ini membuat Gaston sangat nyaman. Valentino tetap tidak berbicara dan malah melihat sekeliling lagi sambil memikirkan rencananya dalam hati. Pada saat ini, dia sudah masuk ke dalam markas lawan. Dia bisa melarikan diri dari markas ini atau tidak. Semua tergantung dengan rencananya bisa dijalankan dengan sempurna atau tidak. Sudah berapa kali aku mengatur orang untuk menangkapmu? Biar aku hitungkan untukmu. Kali pertama, kami menerima misi grup Vidino dan mengatur 100 anggota untuk membunuhmu secara diam-diam. Alhasil, kamu langsung menghabisi semua orangku. Kali kedua, aku mengatur orang untuk mengebom manormu, tapi kamu langsung melawan dan hampir membunuh orangku lagi. Kali ketiga dan kali keempat, sebelum orang-orangku sempat masuk ke kota Neo, mereka langsung dipukuli sampai babak belur. 4 kali. 4 kali tanpa hasil. Coba katakan padaku, apa aku bisa tidak kesal? Apa aku bisa tidak membencimu? Gaston tiba-tiba berdiri, lalu berteriak pada Valentino dengan mata terbelalak. Teriakan penuh amarah Gaston pun terus menggema di seluruh ruangan. Namun kemudian, Gaston langsung berubah dari berteriak dengan marah menjadi tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tapi akhirnya kamu berhasil kutangkap juga. Katakan padaku, bagaimana aku harus membuat perhitungan padamu? Hahaha. Gaston mendongak sambil tertawa terbahak-bahak. Dia merasa sangat amat puas. Bab 2176, 100 juta dolar Uria. Dalam beberapa bulan terakhir, rasanya Gaston nyaris gila. Namun, sekarang setelah berhasil mencapai tujuannya, dia merasa sangat gembira. Valentino tidak mengatakan apa-apa sedari tadi. Dia menatap Gaston, otaknya berputar dengan cepat. Valentino sedang menunggu kesempatan untuk bergerak. Karena dia hanya memiliki satu kesempatan, jadi Valentino tidak bisa sembarangan bertindak. Jika tidak, dia akan kehilangan semua chipnya. Bukankah menurutmu sudah seharusnya aku membereskanmu? Kamu menginjak-injak kepala anggota pasukan berdarah dingin, lalu menciptakan asosiasi Valentino Empire atau apalah itu. Kekayaan yang kamu kumpulkan sehabis itu seharusnya menjadi milik pasukan berdarah dingin, kan? Cibir Gaston sambil menatap Valentino. Pada akhirnya, Valentino pun menjawab Gaston. Aku bisa memberimu uangnya, lepaskan saja kami. Kamu bebas menyebutkan nominalnya. Bagus sekali. Gaston tertawa sambil menepuk tangannya. Kyle pun melangkah maju, lalu menendang kaki Valentino sambil berkata, "Berlututlah! Dasar keparat! Duak!" Kyle menendang kaki Valentino dengan kencang. Namun, kaki Valentino hanya tertekuk sedikit sebelum direntangkan dengan tegak lagi. Hah! Kyle terkesiap dan merasa bahwa kakinya sakit sekali. Dia tidak menyangka bahwa tubuh Valentino ternyata sekekar ini. Sialan! Aku masih tidak percaya! Maki Kyle dengan marah sambil terus menendang kaki Valentino. Namun, tendangan Kyle yang sebelumnya bisa membuat kaki Valentino tertekuk karena dia lengah. Kali ini, Valentino benar-benar siap. Itu sebabnya tendangan Kyle sama sekali tidak berpengaruh apa-apa terhadapnya. Sebaliknya, Kyle sendiri yang terpukul mundur beberapa langkah saking tegapnya kaki Valentino.
Semua anggota pasukan berdarah dingin yang ada di situ pun sontak tercengang. Di sisi lain, wajah Kyle tampak merona malu. Dia marah sekali, merasa dipermalukan di hadapan semua orang ini. Sial! Kyle mengumpat dengan marah, lalu bergegas menghampiri Valentino lagi. Bangsat! Dasar pecundang! Mundur, sana! Berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini! Kau tegur Gaston kepada Kyle dengan dingin sambil mengernyit. Siap! Kyle langsung menundukkan kepalanya dengan patuh, lalu berdiri di samping Gaston. Napasnya masih terdengar terengah-engah. Kamu pasti mengerti seperti apa situasimu saat ini. Kalau kamu tidak ingin wanitamu menderita, menurutlah padaku. Aku bisa saja melepaskan kalian kalau suasana hatiku sedang baik. Kata Gaston sambil mengeluarkan pistolnya dan menodongkannya ke dahi Valentino. Pilih, kamu lebih mementingkan harga diri atau nyawamu? Tanya Gaston sambil tersenyum dengan jahat, dia perlahan melepaskan pin pengaman pistolnya. Gaston mengarahkan moncong pistol berwarna hitam itu kepada Valentino, siap mencabut nyawa pria itu. Aku mau melihat mereka dulu. Kalau sudah kupastikan semuanya baik-baik saja, baru kita bicara. Jawab Valentino sambil menggertakkan giginya, dia menatap Gaston dengan dingin. Begitu mendengarnya, Gaston langsung mencibir. Berani-beraninya kamu tawar-menawar denganku? Valentino terdiam sesaat, lalu bersikeras. Aku mau melihat mereka. Hei! Siapapun, sana lucuti pakaian mereka dulu. Terutama si ibu hamil itu. Jangan sisakan pakaian satu helai pun di tubuhnya. Perintah Gaston sambil melambaikan tangannya. Dia sama sekali tidak bermaksud bicara basa-basi. Siap. Seorang pria bertubuh kekar pun langsung berjalan keluar. Berani-beraninya. Gaston, kalau kamu sampai mengusik mereka, aku akan membuatmu menyesal. Kalian pasti akan menyesal. Aku bersumpah akan membuat kalian semua menyesal. Maki Valentino dengan mata yang terbelalak marah. Semua orang sontak tertegun dengan betapa kuatnya hasrat membunuh yang terpancar dari Valentino. Tekanan seperti ini membuat mereka merasa seperti sedang berhadapan dengan binatang buas. Saat ini, Valentino memang terlihat seperti binatang buas yang sesungguhnya. Semua orang pun merasa ketakutan. Bahkan Gaston yang sudah membunuh entah berapa banyak orang ikut tercengang. Namun, senyuman yang tersungging di bibirnya menjadi makin dingin. Kamu marah? Memangnya itu masuk akal? Apa tulangmu sangat tangguh? Aku jadi ingin lihat seberapa kerasnya tulangmu. Aku awalnya tidak berniat membuatmu berlutut. Tapi, karena kamu ternyata setangguh ini, berlututlah. Kalau kamu tidak berlutut, aku akan menelanjangi mereka dan mengarak mereka mengelilingi wilayah barat dengan rantai. Kalau kamu tidak percaya, ayo kita coba dan buktikan. Sahut Gaston sambil melangkah maju menatap Valentino. Valentino dan Gaston saling berpandangan selama beberapa detik. Amarah yang ada di dalam hati Valentino sudah naik ke kepalanya, membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih. Matanya terbelalak lebar seolah nyaris melompat keluar, tatapannya menyalang dengan marah. Beberapa saat kemudian, Valentino akhirnya memalingkan pandangannya. Dia menggertakkan giginya, lalu berkata, Baiklah, aku akan berlutut. Dia merasa begitu sakit hati. Setelah sekian tahun berada di negara Nagon, Valentino sudah bertemu banyak sekali musuh. Namun, tidak pernah sekalipun ada yang berhasil memaksanya berlutut. Akan tetapi, saat ini, dia terpaksa melanggar prinsipnya. Pasukan berdarah dingin berhasil menindas Valentino di wilayah barat yang asing ini. Meskipun begitu, bagi Valentino, prinsip tidaklah sebanding dengan keselamatan Angel dan yang lainnya. Semua orang menyaksikan bagaimana Valentino perlahan menekuk lututnya. Lututnya itu terus mendekati ke arah permukaan lantai. Bruk! Pada akhirnya, Valentino berlutut dengan sempurna di hadapan Gaston.
Gaston dan yang lainnya tidak peduli apa yang diwakili oleh tindakan Valentino ini. Yang mereka pedulikan adalah kenyataan bahwa orang hebat dari negara Nagon kini berlutut di hadapan mereka. Hahaha! Hahaha! Detik berikutnya, Gaston melemparkan pistolnya sambil mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha! Kyle dan semua orang lainnya juga tertawa dengan kesan mengejek. Tangan Valentino masih terikat di punggungnya. Dia memang berlutut, tetapi tubuh bagian atasnya masih berdiri tegak. Hahaha! Ini yang kamu namakan prinsip? Ini yang kamu namakan karakter? Hahaha! Menurutku, kamu itu cuma pecundang sialan. Omong kosong! Hina Gaston, lalu dia menendang dada Valentino. Kemudian, dia melangkah maju dan terus memukuli Valentino. Mana mungkin Gaston tidak marah di saat banyak sekali anggota pasukan berdarah dingin yang gugur di tangan Valentino? Hari ini, dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Buak! Duak! Bu! Gaston sangat marah. Dia teringat dengan penghinaan yang dia dapatkan sebelumnya, jadi dia membalas dendam tanpa belas kasihan sedikit pun. Dia memukuli Valentino dengan begitu kuat seolah-olah Valentino adalah sasak tinju. Valentino hanya menggertakkan giginya sambil menahan hajaran Gaston. Dia sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Gaston terus menghajar Valentino hingga lelah. Barulah setelah itu Gaston berhenti. Tubuh Valentino pun mengalami lebam di mana-mana. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Sekarang, telepon bawahanmu dan suruh bawa uangnya ke sini. Berikan semua uang yang kamu punya, setidaknya harus 100 juta. Gaston menyalakan sebatang rokok sambil menatap Valentino dengan sorot menghina. Tidak masalah. Angguk Valentino sambil menggertakkan giginya. Ingat, yang kuminta itu 100 juta dolar Uria.